Kalau tak dibalas berarti tak tahu adat istiadat, tata krama, sopan santun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah beda tanah yang saya injak, yang kita duduki ini dengan tanah yang ada di seberang sana. Sama-sama tanah. Bedanya tanah itu kalau yang punya meninggal dunia, dia akan dibagi kepada ahli waris. Istri mendapat 1/4 kalau ada anak. Istri mendapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2 petak, anak perempuan dapat 1. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Itu tanah-tanah yang ada di sana. Tapi tanah ini la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tanah ini sudah berhenti. Berhenti itu bahasa Arabnya wakaf, maka disebut dia dengan tanah parkir. Bahasa Arab mautif, mamnu'ul wukuf, artinya tak boleh berhenti. Yang sebelumnya tanah itu menghasilkan sawit. Sawitnya 1 bulan 1 hektar berhasil 3 ton, kali 3.000, 9 juta. Setelah diwakafkan, ini sawit 2 hektar diwakafkan, hasilnya untuk operasional Masjid Jamiatul Ulum. Belum ada, ini baru proposal. Supaya khotib menyampaikan khutbah Jumat tidak terganggu dia dengan lalu lintas yang begitu dahsyat luar biasa. Khutbahnya 15 menit, kotak yang lewat 5. Kotak MDA, kotak operasional, kotak yatim, kotak pengajian ibu-ibu. Tapi ada juga bagusnya kotak ini lewat, supaya mengantuk-mengantuk menengok itu. Jadi apalagi orang-orang pelit itu, nengok kotak itu hilang setan. Inilah hebatnya dalam Islam, namanya wakaf. Pemerintahan Islam silih berganti. Meninggal Nabi Muhammad SAW, naik Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali. Habis khulafa ar-rasyidin. Habis waktu cepat. Habis khulafa ar-rasyidin. Lalu kemudian ada masa transisi, naik Sayyidina Hasan. Lalu kemudian sesudah itu terjadi pergolakan, berganti pemerintahan Bani Umayyah. Lebih kurang 100 tahun tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Datang serangan dari Mongol. Mereka membawa pasukan menghantam Baghdad, Irak. Sampai perpustakaan kitab-kitab yang ada di Irak mereka tumpahkan, mereka campakkan ke sungai Tigris dan sungai Efrat. Bisa menyeberang kuda, tidak di atas jembatan. Kuda menyeberang sungai di atas buku-buku, kitab-kitab, sampai air sungai itu hitam karena tinta itu luntur. Begitulah mereka menghancurkan peradaban Islam. Hancur Islam di Baghdad, tapi Islam di Mesir tetap tegak berdiri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Islam masih berkuasa di ujung Afrika, menyeberang ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak tak tahu, tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona tahu. Itulah Andalusia. 700 tahun umat Islam Bani Umayyah berkuasa di Andalusia. Begitu Islam hancur di Andalusia, bangkit pula Islam di Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih.
Islam tidak pernah hancur di dunia. Silih berganti kekuasaan datang, tanah wakaf tetap ada. Maka siapa yang mau kekal abadi, mewakafkan tanah ke Masjid Jamiatul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siapalah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itulah yang datang ke ketua masjid, mewakafkan tanahnya. Bukan kata Abdul Somad. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Ingin beli mobil, tak jadi. Ingin buat rumah, tak jadi. Ingin ganti gelang, subang, rantai, antek, cincin, tak jadi. Ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Tanah ini tak jadi kujual, tanah ini tak jadi kubangun rumah, tanah ini kuwakafkan. Itulah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Dibangunlah masjid yang cantik 2 lantai, kubahnya macam sedang berada di Masjid Nabawi. Kalau menengok ke atas, rasa-rasa di Masjid Nabawi. Tengok ke bawah, rupanya di Jambi. Tengok ke depan, Masya Allah, kamera, ramai. Tengok ke kanan, macam ni akuarium raksasa. Hebat, masjid cantik. Ada kaca-kaca, saya juga jendela-jendela besar. Gagah. Mudah-mudahan tak letak. Amin. Kalau masjid punya hutang, itu adalah hutang umat Islam, bukan hutang pengurus. Jadi pengurus jangan merasa berkecil hati. Jadi pengurus silakan hutang. Masjid punya Allah Subhanahu wa taala, tapi diangkat beberapa hamba Allah yang amanah untuk mengurus masjid. Jadi tak bisa mentang-mentang masjid ini punya umat, tiba-tiba nanti datang orang kemari tidur bentangnya kasur karpet tidur. Pas ditanya sama pengurus, kenapa main tidur di masjid? Masjid punya Allah. Ada hamba Allah yang memiliki kelapangan waktu di tengah kesibukan kantornya, sibuk dia mengurus pasarnya, sibuk mengurus keluarganya, tapi dia mewakafkan waktunya. Yang bisa mewakafkan tanah, wakafkan tanah. Yang bisa mewakafkan semen, 2-3 sak semen. Yang bisa mewakafkan karpet, wakafkan. Yang bisa mewakafkan kipas angin walaupun mati, wakafkan. Masih pagi ini, malam tak hidupkan. Apalah hidupkan mubazir. Mentang-mentang ini milik umat, sesuka hati kita pakai listrik. Hidupkan kipas, hidupkan AC. Pak ditanya, kenapa tidak hemat? Pakai aja, milik umat. Setiap rupiah yang masuk ke Masjid Jamiatul Ulum akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang gara-gara ini selesai ceramah di pengurus mengundurkan diri semua. Apa yang bisa kita bawa menghadap Allah sebagai bekal? Salat penting. As-salat imaduddin, tapi ada amal yang tidak berhenti. Salat berhenti. Serajin-rajinnya ibu salat duha, sesudah ibu meninggal berhenti. Kalau ibu sudah meninggal tetap salat duha, lari semua masyarakat. Rajin-rajinnya bapak wirid yasin, sesudah meninggal dunia, stop, habis. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, tarawih, witir, kajian ibu-ibu, kajian duha. Orang yang paling mengalir amalnya adalah orang yang berwakaf. Tapi kadang bapaknya soleh, atuknya baik, cucunya hantu. Tanah wakaf datuk diminta oleh cucu dijual. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa tanah itu dulu diwakafkan? Karena tanah itu tak laku-laku, karena tempat jin buang anak. Takut orang mau buat rumah, baru diletakkan tiang, mengamuk jin hantu belawu yang ada di sini. Akhirnya daripada kita dikacau sama hantu jin blorong, nyiblorong, sundel bolong, udahlah kita wakafkan adalah tanah ini. Akhirnya diwakafkan. Hari berganti, musim berubah,
Rupanya tak lama sesudah itu dibangunlah mall. Tanah yang sebelumnya takut buat bangunan, tiba-tiba 1 meter seharga 5 juta. Datanglah cucu-cucu yang tak paham agama mengambil tanah itu balik, karena dia yang memegang sertifikat. Bukan hoax, tapi fakta dan nyata. Daerahnya tak perlu disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Maka pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah wakaf ini membuat satu yang disebut dengan Undang-Undang Wakaf. Bagaimana caranya? Pergi ke kantor urusan agama Pak Kuat. Ini saya jelaskan ke ibu-ibu supaya nanti mana tahu bapak siang ini ke kantor Kuat, ibu jangan pingsan. Abang mau kemana bang? Ke kantor Kuat, mama apa? Dia ke kantor Kuat mau mengurus namanya akta ikrar wakaf. Siapa ahli warisnya mewakafkan tanah? Nih. Siapa pengurus dari Yayasan Masjid Jamiatul Ulum? Nih, disaksikan oleh Pak Kuat. Aku wakafkan tanahku ini. Bapak wakafkan tanah? Iya. Luasnya Pak 3 tumpuk. Ini tanah apa tanah bangunan? Ini tanah timbun ini. Oh enggak, memang begitu istilahnya di Jambi. Oh, berapa tumpuk? Sekian. Aku wakafkan tanahku ini luasnya sekian meter kali sekian kepada Yayasan Jamiatul Ulum, disaksikan oleh Pak Kuat. Maka sahlah dia masuk jam 8, jam 11 keluar surat selembar namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah pemilik dari Fulan bin Fulan menjadi milik yayasan, menjadi milik masjid. Memang bumi ini punya Allah, tapi kalau kita tak urus diambil developer. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Tapi kalau tak diurus surat tanahnya, tanah kuburan pun diambil jadi perumahan. Penting Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti tertib administrasi. Nanti kalau Departemen Sosial, Kementerian Sosial mau ngasih bangunan, mau ngasih bantuan, mereka akan melihat yayasannya mana. Maka masjid mesti punya yayasan, terdaftar di Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM, akte notaris nomor sekian. Yayasan ada 5 orang. Pertama pembina, kedua pengawas, ketiga pengurus. Pengurus terdiri dari 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Minimal 5 orang pengurus yayasan, paling sedikit namanya pengurus minimalis. Nah, setelah itu barulah bisa membuat. Jangan berpuas hati hanya sekedar masjid sudah cukup. Ini masih ada tanah kosong, anak-anak mengaji, lalu dibuatlah TK. Kalau dia TK, Quran izinnya dari mana? Dari Kemenag, Kementerian Agama, namanya RA, Raudhatul Atfal, Taman Anak-anak, Taman Kanak-kanak, Taman Tunas umat Islam di masa akan datang. Tapi kalau dari Diknas namanya TK, Taman Kanak-kanak. Terserah mau TK, mau Raudhatul Atfal, itu hanya sekedar izinnya saja. Yang penting anak-anak kita paham Al-Quran. Soalnya sekarang masjid ini banyak diisi orang tua-tua. Anak-anak mudanya di mana? Habis diambil warnet. Anak-anaknya di mana? Habis diambil gadget. Emak-emaknya di mana? Habis diambil drama Korea. Tinggal orang-orang tua di masjid. Tapi alhamdulillah Masjid Jamiatul Ulum, Masya Allah, yang tua ada, yang muda ada, yang bapak-bapak ada, yang ibu-ibu ada. Sengaja dibuatkan tempat perempuan, tempat yang tinggi, yang mulia, untuk menunjukkan begini orang Jambi memuliakan perempuan di atas.